Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi selamat malam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah informasi tentang hasil live streaming Menteri Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud tentang rencana rekrutmen guru honorer diangkat menjadi guru P3K yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke informasinya saja. Di sini teman-teman saya sudah menyediakan sebuah informasi atau semacam ringkasan pembahasan hasil live streaming di Kementerian Pendidikan atau di Kemendikbud RI, kanal YouTube-nya Kemendikbud RI, tentang pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021. Nah, di sini menurut penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, menyatakan bahwa ada beberapa poin penting yang beliau jelaskan. Yang pertama itu adalah mengapa seleksi guru PPK dibuka. Alasannya teman-teman, mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi di sini itu adalah merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa seleksi guru P3K dibuka. Itu didasarkan dari kebutuhan guru teman-teman ya. Kebutuhan guru di negara kita terutama di sekolah negeri itu kebutuhan guru itu mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar ya. Jadi dengan adanya seleksi untuk menjadi guru P3K ini adalah kesempatan bagi guru-guru honorer yang menurut saya itu untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan bisa memiliki kepastian tentang status sebagai guru P3K. Kemudian lanjut lagi dari pembahasan Bapak Menteri di live streaming kemarin, kita ulangi di sini teman-teman ya. Siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Nah, ini banyak sekali yang sempat bertanya ke channel YouTube saya tentang pertanyaan ini teman-teman, yaitu siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi P3K maksudnya ya pada tahun 2021. Di sini Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim sempat menjelaskan 2 poin. Yang pertama, pemerintah membuka kesempatan bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta ya, dengan catatan yang terdaftar di data pokok pendidikan. Jadi saya ulangi teman-teman ya. Jadi yang bisa untuk mendaftar dan mengikuti seleksi guru P3K yang pertama itu adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan, maksudnya terdaftar di Dapodik. Jadi teman-teman silakan cek datanya di Dapodik apakah terdaftar ya, karena yang bisa mengikuti P3K itu adalah guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik atau data pokok pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menurut Bapak Menteri kita, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi pemerintah juga membuka kesempatan kepada guru yang merupakan lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Nah, jadi guru yang tidak mengajar teman-teman alias tidak menyandang status guru honorer di sekolah negeri bisa mengikuti seleksi P3K atau PPPK pada tahun 2021 dengan catatan memiliki sertifikat pendidik yang didapatkan lewat program profesi guru. Jadi saat ini ada PPG sekarang sementara berlangsung teman-teman ya via daring. Jadi bagi teman-teman yang masih mengikuti PPG silahkan selesaikan dan semoga lulus. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini Bapak Menteri Nadiem Makarim sempat membahas lagi. Yang ketiga adalah apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bapak Menteri Nadiem Makarim sempat menjelaskan perbedaan antara seleksi guru P3K kali ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu formasi guru P3K itu terbatas, jadi dibatasi sekali. Waktu tahun-tahun sebelumnya formasi guru untuk P3K teman-teman itu sangat dibatasi. Kemudian setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Jadi bagi teman-teman yang kemarin mendaftar P3K atau guru P3K itu hanya memiliki kesempatan bertarung dalam proses seleksi itu 1 kali per tahun ya. Nah, sedangkan
Lanjut lagi, yang ketiga, untuk tahun-tahun sebelumnya untuk P3K itu tidak ada materi persiapan untuk mendaftar, berarti langsung saja mendaftar teman-teman. Tidak ada bocoran materi yang harus dipelajari oleh peserta. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tahun-tahun sebelumnya itu yang menanggung gaji P3K itu adalah pemerintah daerah teman-teman. Nah, sedangkan yang terakhir adalah biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Lagi-lagi pemerintah daerah dibebankan untuk menanggung biaya penyelenggaraan ujian guru P3K tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita pindah di tahun 2021. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Nah, untuk tahun 2021 itu ada banyak sekali perombakan yang dilakukan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Yang pertama itu semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar. Ya, saya ulangi. Jadi semua guru honorer itu bisa mendaftar teman-teman, dan lulusan PPG yang tidak mengajar juga bisa mendaftar, bisa mengikuti seleksi. Nah, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan guru kita itu 1 juta guru akan diangkat ya teman-teman ya, akan diangkat menjadi guru P3K. Itu batas maksimalnya itu adalah 1 juta guru. Jadi tidak ada batas ya teman-teman ya. Menurut saya tidak ada batas kalau 1 juta guru itu. Kemudian yang kedua adalah agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru. Jadi targetnya pemerintah itu teman-teman 1 juta guru. Pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Jadi di sini akan ada undangan pemerintah pusat kepada SKPD atau pemerintah daerah agar bisa mengajukan formasi untuk guru P3K lebih banyak ya, lebih banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian ya teman-teman, mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali ya. Jadi yang tahun kemarin itu atau tahun-tahun sebelumnya itu hanya 1 kali saja ujiannya, sedangkan di sini setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika pada kesempatan pertama gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau di tahun sebelumnya. Jadi di sini untuk tahun 2021 akan diberikan kesempatan ya teman-teman ya, kesempatan untuk mengulang ujian hingga 2 kali ya. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang untuk ikut ujian lagi apakah di tahun yang sama teman-teman atau tahun berikutnya. Mantap sekali ya. Jadi ini kebijakan yang betul-betul pro kepada guru honorer. Kemudian yang berikutnya adalah Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring ya. Berarti ada nanti materi yang akan disiapkan oleh pihak Kemendikbud untuk membantu teman-teman guru honorer untuk mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Seperti itu maksudnya penjelasan Bapak Menteri. Kemudian pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus guru PPK. Jadi dipastikan teman-teman, bagi yang lulus di pengangkatan guru PPK 2021, maka anggaran penggajiannya itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Tidak seperti waktu seleksi PPK tahun-tahun sebelumnya itu dibebankan kepada pemerintah daerah. Namun di tahun 2021 nanti semua gaji peserta yang lulus seleksi guru PPK itu akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kemudian biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Nah, ini lagi yang membedakan teman-teman. Kalau di tahun sebelumnya itu biaya penyelenggaraan ujian P3K itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, maka tahun depan atau tahun 2021 maka biaya penyelenggaraan ujian guru PPK ditanggung sepenuhnya oleh Kemendikbud, maupun gaji bagi lulusan guru PPK pada tahun 2021 akan ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi bisa saya simpulkan di sini teman-teman, untuk pengangkatan guru PPK itu dibutuhkan 1 juta guru dan semua prosesnya ini ditanggung oleh pemerintah pusat, mulai dari penggajian yang lulus P3K sampai biaya ujiannya, dan bahkan pemerintah daerah pihak Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk memaksimalkan persiapan dari guru-guru honorer untuk menghadapi proses seleksi guru P3K pada tahun depan. Jadi boleh dikata bahwa program atau teman-teman ya, target dari pemerintah untuk untuk memenuhi 1 juta guru ini betul-betul dipersiapkan secara matang, dan betul-betul menurut saya itu pro sekali kepada guru honorer. Dan saya sangat salut kepada Bapak Menteri kita Nadiem Makarim ya, atas terobosannya selama menjadi Menteri Pendidikan. Oke, kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut lagi, kita lanjut sedikit. Di sini
dilansir juga oleh kompas.com teman-teman. Kompas.com, penulisnya Dian Iksan. Di sini Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan guru honorer bisa menjadi aparatur sipil negara ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K asalkan ikut tes online yang dimulai tahun 2021. Jadi sekali lagi saya mau informasikan kepada teman-teman guru honorer bahwa tesnya nanti ini teman-teman akan bersifat tes daring atau tes online ya. Karena ini dikatakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim bisa lulus P3K asalkan ikut tes online yang dimulai di tahun 2021. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini bagi yang lolos seleksi, Nadiem menjamin pengangkatan menjadi P3K dan juga dari segi pemberian anggaran. Jadi bagi teman-teman yang lolos guru P3K akan dijamin diangkat menjadi guru P3K dan dijamin dari segi pemberian anggaran. Maksudnya di sini akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendikbud, dalam hal ini pemerintah pusat teman-teman. Kemudian pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan dijadikan P3K dan dijamin akan penganggarannya sudah disiapkan. Tapi masih harus lolos seleksi teman-teman ya. Jadi teman-teman sisa betul-betul mempelajari materi yang akan disiapkan oleh Kemendikbud berupa materi daring agar teman-teman bisa lolos di seleksi guru P3K tahun 2021. Di sini pemerintah atau Kemendikbud akan membuka formasi guru P3K sebesar 1 juta guru yang akan menjadi PPK yang akan lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari pendaftar, itulah yang di tahun 2021 yang akan menjadi guru P3K. Seperti itu teman-teman. Misalnya begini, maksudnya begini Pak Bapak Menteri kita menyediakan formasi sebesar 1 juta guru yang menjadi guru yang akan ikut seleksi. Namun yang ternyata lolos passing grade nilai itu hanya sekitar 500 orang, maka yang akan menjadi guru P3K itu adalah yang 500 orang itu. Maksudnya seperti itu teman-teman ya, penjelasan dari Bapak Menteri kita. Nah di sini baru-baru lewat kanal YouTube Kemendikbud RI, bagi teman-teman yang mengikuti live streamnya kemarin, lewat kanal YouTube Kemendikbud RI, Nadiem menjelaskan bahwa seleksi guru P3K 2021 atau PPPK 2021 akan terlaksana secara daring teman-teman. Saya ulangi, bahwa seleksi guru P3K atau PPK 2021 akan terlaksana secara daring atau online mengingat pandemi ya teman-teman ya. Nah bagi yang lolos seleksi, Nadiem menjamin pengangkatan menjadi PPK dan juga dari segi pemberian anggaran. Wow, mantap sekali. Jadi sisa teman-teman yang mempersiapkan diri bagaimana bisa ikut seleksi ya, tapi sebelumnya teman-teman harus mengikuti dulu seleksi berkas di verbal ijazah di Info GTK. Jangan lupakan itu teman-teman ya, dan persiapkan dirinya, pelajari materi, jaga kesehatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini tutorial saya. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa channel ini adalah merupakan channel pendidikan. Mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.